Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Maulana dari kelas 11 CO2. Saya ingin membahas tentang jejak dan langkah Hamzah Al-Fansuri. Satu, riwayat hidupnya. Nama populernya Syekh Hamzah Fansuri atau Hamzah Al-Fansuri. Nama Al-Fansuri sendiri berasal dari Arabisasi kata Fansur, sebuah kota kecil di pantai barat Sumatera yang kini terletak antara Singkil Aceh dan Sibolga, Sumatera Utara. Merujuk zaman kerajaan Aceh Darussalam, Kampung Fansur itu terkenal sebagai pusat pendidikan Islam di bagian Aceh Selatan. Beliau berasal dari Barus, saat ini di Provinsi Sumatera Utara. Di zaman itu, wilayah Barus sering disinggahi para saudagar dan musafir dari mancanegara. Bahkan disebut oleh sastrawan Abdul Hadi. Signifikasinya sudah tercantum dalam naskah sejarah Yunani kuno yang ditulis pada abad kedua sebelum Masehi. Namun, ada pula yang berpendapat lain bahwa Hamzah Fansuri dilahirkan di Ayutthaya, ibu kota lama kerajaan Siam atau Thailand, seperti pendapat Syekh Nawib Al-Atas bahwa keluarganya memang berasal dari Barus, tetapi dirinya sendiri lahir di Syahnawi, yakni Ayutthaya, ibu kota kerajaan Siam yang berdiri pada 1350. Sepanjang hayatnya, Syekh Hamzah Fansuri tidak hanya fasih berbahasa Melayu, tapi juga Jawa, Siam, Hindi, Arab, dan Persia. Bahasa Arab dan Persia merupakan bahasa penting pada abad ke-16. Saat itu di Barus sudah berkembang suatu dialek bahasa Melayu yang unggul, di samping dialek Malaka dan Pasai. Oleh karena itu, bahasa Melayu yang dipakai Hamzah Fansuri dalam karya-karyanya dapat dianggap contoh terbaik ragam bahasa Melayu. 2. Teladan yang dapat dicontoh. Sepanjang hayatnya, Syekh Hamzah Fansuri tidak hanya fasih berbahasa Melayu, tetapi juga Jawa, Siam, Hindi, Arab, dan Persia. Bahasa Arab dan Persia merupakan bahasa penting pada abad ke-16, termasuk mengenai tasawuf Islam. Di Barus pada masa itu sudah berkembang suatu dialek berbahasa Melayu yang unggul, di samping dialek Malaka dan Pasai. Oleh karena itu, bahasa Melayu yang dipakai Hamzah Fansuri dalam karya-karyanya dapat dianggap contoh terbaik ragam bahasa Melayu Barus. Semua pegiat sastra Nusantara menyebut bahwa Hamzah Fansuri adalah penyair agung di rantau Sumatera. Disebutkan oleh Ateu ketika Valentins atau seorang sarjana Belanda mengunjungi Barus pada 1706. Ia membuat catatan yang menunjukkan kekaguman kepada sang penyair. Seorang penyair Melayu, Hamzah Fansuri adalah sosok terkemuka di lingkungan orang-orang Melayu karena syair dan puisinya yang menakjubkan. Kita dibuat dekat kembali dengan kota kelahiran sang penyair jika mengangkat naik timbunan debu kebesaran dan kemegahan masa lampau. Tulis Valentins. 3. Karya tulisnya. Syekh Hamzah Fansuri merupakan figur penting dalam sejarah kebudayaan Melayu Indonesia. Kemasyhuran meliputi banyak bidang, yakni kesusastraan, tasawuf, dan dakwah Islam. Namun sedikit sekali yang dapat memastikan detail riwayat hidup sang perintis tradisi penulis syair berbahasa Melayu itu. Berikut ini sedikit rincian karya beliau yang terkait dengan kesusastraan Melayu. Syekh Hamzah Fansuri terdiri atas 13 sampai 21 bait. Setiap bait terdiri atas 4 baris yang berirama a. Pada umumnya jumlah kata tiap baris ada 4, meskipun terdapat pengecualian. Syair Hamzah Al-Fansuri banyak dipengaruhi puisi-puisi Arab dan Persia, atau seperti Rubaiyat karena Umam Khayyam. Namun tetap ada perbedaan, yakni rima Rubaiyat adalah a b a, sedangkan Hamzah Al-Fansuri memakai irama a. Selanjutnya, jika ditelaah dari segi tema, setiap syair yang dikarang Hamzah Al-Fansuri lebih banyak membahas tentang aspek tasawuf. Hal ini dikarenakan bidang lain yang diminati adalah tasawuf. Selain sastra dan dakwah Islam,
Hamzah Fansuri banyak melakukan kreasi atau inovasi baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam sastra Melayu lama. Misalnya memperkenalkan bentuk puisi baru untuk mengekspresikan diri. Inovasi lain adalah pemakaian bahasa yang kreatif. Hamzah Fansuri tidak segan-segan meminjam kata-kata dari bahasa Arab dan Persia dalam puisinya. Adapun karya-karyanya Syekh Hamzah Fansuri yang sampai saat ini masih dapat ditelaah, dikaji, dan dinikmati adalah kelompok puisi 1. Syair burung unggas, 2. Syair dagang, 3. Syair perahu, 4. Syair si burung pipit, 5. Syair si burung bubuk, 6. Syair sidang fakir. Kelompok prosa 1. Asrar al-Arifin, 2. Syarab al-Asyikin, 3. Kitab al-Mutahi atau Sinat al-Muwahhidin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.